مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدي وحبيبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta majlis kebaikan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah petunjuk sehingga sampai detik ini masih melekat di hati kita keimanan dan kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga keimanan dan kecintaan yang ada di hati kita semoga terus ditambah dan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai roh kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Amin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik kekuatan sehingga kita bersama bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di waktu yang mulia, waktu yang paling mulia di dalam waktu sehari semalam, yaitu waktu bainal isya'ain, waktu antara maghrib dan isya. Bisa ikut duduk, ikut hadir, ikut kumpul di dalam satu perkumpulan yang mulia, majlisul khair, perkumpulan yang baik, majlisul ilmi, perkumpulan yang diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga perkumpulan kita ini dicatat oleh Allah termasuk dari amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita ini bisa menjadi sebab segala dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar, yang kita ingat atau yang kita lupakan, yang kita laksanakan secara terang-terangan atau dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Semoga segalanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah semoga perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang mendapat pandangan khusus, perhatian khusus dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah semoga barakah waktu yang mulia, barakah perkumpulan yang mulia, barakah ilmu yang mulia, barakah manusia yang termulia. Semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
hajatud dunya bil maisarah, urusan dunia semoga dipermudah oleh Allah, wa hajatul ukhra bil maghfirah, dan urusan akhirat semoga kelak di akhirat kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 bulan penuh kita hidup di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya terdapat 1 hari yang paling mulia untuk umat Nabi Muhammad, yaitu hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali peringatan-peringatan, acara-acara yang kita hadiri di dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, yang semuanya kita lakukan karena hati kita gembira atas wujudnya, atas lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita ingat saudara, bulan Maulid boleh berlalu, bulan Maulid boleh pergi, tapi bermaulid hati kita gembira atas wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus terus ada di hati kita. Jangan dengan perginya bulan Maulid kemudian hati kita tidak gembira lagi dengan adanya Rasulullah. Sehingga guru kita, guru saya Al-Habib Al-Ustadz Al-Marhum Hashim Kamal bin Abdullah As-Segaf, beliau itu pernah berkata, ada bulan Maulid, ada bermaulid. Ada bulan Maulid, ada bermaulid. Kalau bulan Maulid itu ada batasnya, tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Ada batasnya. Tapi kalau bermaulid itu tidak ada batasnya. Kapanpun saja kita boleh bermaulid, bahkan kapanpun saja kita harus bermaulid. Setiap saat seharusnya di hati kita ada rasa gembira atas wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kenapa bermaulid, bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya, harus selalu ada di hati kita kegembiraan tersebut? Iya saudara, karena jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya juga tidak ada batasnya. Karena jasa-jasa Rasulullah, manfaat yang kita rasakan dengan wujudnya, dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat tersebut tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Sehingga karena tidak ada batasnya, maka bermaulid pun juga tidak ada batasnya. Karena jasa Rasulullah kepada kita tidak ada batasnya. Apa iya jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita khususnya umatnya tidak ada batasnya? Iya, satu. Yang pertama, wujudnya kita, adanya kita ini ada sebab Nabi Muhammad. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, maka kita manusia tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Sesuai dengan firman Allah di dalam hadisul qudsi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada Nabiullah Adam nur, cahaya yang sangat terang benderang. Nabi Adam tanya kepada Allah, Ya Rab, ma hadan nur? Apa kata Nabi Adam? Ma hadan nur?
wahai Tuhanku ya Allah, ini cahaya siapa yang sangat terang benderang ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadisul qudsi, Allah berfirman, hadza nuru nabiyyin min dzurriyyatika. Wahai Adam, cahaya yang terang ini adalah cahaya seorang nabi, min dzurriyyatika, dari keturunanmu. Ini cahayanya seorang nabi dan dia termasuk keturunanmu, termasuk cucumu. Ismuhu fis sama Ahmad. Namanya di langit dikenal dengan nama Ahmad, Nabi Ahmad. Wa fil ardi Muhammad, dan di bumi dikenal dengan nama Nabi Muhammad. Itu Rasulullah. Nabi Muhammad ini kok di langit, saudara, itu dikenalnya dengan Nabi Ahmad, bukan Nabi Muhammad. Kalau di bumi baru dikenalnya dengan Nabi Muhammad. Nabi Ahmad sama Nabi Muhammad itu sama. Ahmad dan Muhammad nama satu. Namanya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Allah menjelaskan bahwasanya cahaya ini merupakan cahayanya Rasulullah, apa lanjutan firman-Nya Allah? Allah berfirman, hei Adam, ketahuilah, ingat, laulahu ma khalaqtuka. Katanya Allah, firman-Nya Allah, seandainya bukan karena Muhammad ini, wahai Adam, ma khalaqtuka, aku Allah tidak akan menciptakan kamu. Aku Allah tidak akan menciptakan kamu. Artinya aku menciptakan kamu sebab Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang kalau Nabi Adam ada, itu sebab Nabi Muhammad, apalagi kita manusia yang mendapat julukan Ibnu Adam, anak cucu Adam. Apalagi kita anak cucu Adam. Nabi Adam itu ada sebab Rasulullah. Ya begitu pula kita, berarti kita umat manusia yang merupakan cucu Nabi Adam sama adanya sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga selama kita ini ada di alam dunia ini, berarti selama itu pula kita mendapatkan manfaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya kita karena Nabi Muhammad. Karena adanya kita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hanya itu saja? Tidak, bukan hanya itu saja jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita ada, selain kita ini ada, itu merupakan jasa Rasul. Begitu pula kita ini bisa hidup sehingga bisa menghirup udara yang segar, yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita ini bisa makan makanan, kita ini bisa minum minuman. Semuanya itu terdapat jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Katanya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wala khalaqtu sama'an wala ardan. Firman-Nya Allah, seandainya bukan karena Muhammad, langit tidak aku ciptakan, bumi tidak aku ciptakan. Adanya langit yang menurunkan hujan sehingga masuk ke dalam bumi, sehingga bersumber air yang merupakan apa? Kehidupan, sumber kehidupan manusia, air. Dan adanya bumi yang menumbuhkan banyak tanaman-tanaman yang bisa kita makan, itu semuanya ada sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya setiap kita bernafas, menghirup udara yang bernama oksigen, dan setiap kita makan makanan apapun saja makanannya, dan setiap kita minum apapun saja minumannya, di sana ada jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, yang lebih istimewa lagi apa? Kita kenal Islam, kita kenal Tuhan kita Allah, kita kenal, oh ini baik, ini jelek, anak harus seperti ini kepada orang tuanya, tonggo harus seperti ini kepada tonggonya. Itu semua kita tahu sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islamnya kita karena Rasulullah. Kita tahu syariat
Ya Allah ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak mungkin kenal siapa Tuhan kita. Mungkin sampai sekarang kita akan menyembah batu. Mungkin sampai sekarang kita akan menyembah pohon. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad. Mungkin sampai sekarang masih perang antar kerajaan. Tapi barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab munculnya Nabi Muhammad, sebab jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal Allah, kita kenal Islam, kita kenal oh ini aturan yang benar, kita kenal oh ini salah, kita kenal anak itu harus bagus kepada orang tuanya, kita tahu oh tonggo itu harus baik kepada tetangganya, kita tahu ini haknya orang jangan dirusak. Itu semua berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ada sebab Nabi Muhammad, kita bisa hidup sebab Rasulullah, dan kita bisa tahu Allah dan agama Islam sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap saat, setiap waktu di sana ada jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada manfaat yang diberikan oleh baginda Nabi kepada kita. Yang namanya orang mendapat pemberian, dia harus terima kasih. Namanya kita tahu Nabi Muhammad bermanfaat kepada kita, makanya kita harus senang dengan adanya Rasulullah SAW. Setiap kapan kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, ya tergantung. Kita ini berterima kasih kepada orang kapan? Ya ketika diberi. Sedangkan Nabi Muhammad setiap waktu memberi kita. Berarti seharusnya kita setiap waktu berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang baik, loman kepada kita, wujudnya dia kita senang. Karena Nabi Muhammad pemberiannya, tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Setiap saat Nabi ngasih, makanya setiap saat kita harus bergembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan apa katanya seorang ulama ya, yang bernama Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Apa kata beliau, seandainya kita ini setiap hari bahkan setiap waktu kita ini membuat maulidan, membuat muludan, kita bermaulid setiap waktu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Qad kana wajib, harus, karena setiap waktu Nabi berjasa kepada kita. Setiap saat Nabi memberikan manfaat kepada kita umatnya, harus. Kalau sampean bertanya, ya gimana caranya Bib bermaulid setiap waktu? Apa bisa orang itu bermaulid setiap waktu? Ya kalau kita ini memandang bermaulid atau muludan itu ngundang orang, terus baca maulid, terus terbangan, terus ada yang pidato, tidak bisa setiap waktu, tidak mungkin bisa. Kayaknya kita harus tahu bermaulid itu apa, muludan itu apa, bahasa Maduranya amolot itu apa bermaulid itu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bermaulid muludan itu ungkapan takbirun anil farah wa surur, ungkapan dari kegembiraan hati, dari bahagianya hati atas wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini gembira hatinya sehingga kita ungkapkan dengan satu tindakan, itu namanya bermaulid. Cara mengungkapkan kegembiraan atas wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bebas caranya. Caranya tidak tertentu pada satu perbuatan. Oh bermaulid harus mengundang orang, enggak. Oh bermaulid harus dirayakan dengan cara baca maulid dan terbangan, tidak. Cara orang itu bermaulid mengungkapkan kegembiraan atas wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bebas caranya. Yang penting satu itu perbuatan yang baik, dan yang kedua memang tujuannya karena gembira hatinya atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dalam satu riwayat hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara amalan Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa, kan begitu. Setiap hari Senin Rasulullah berpuasa. Sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa kok Anda setiap hari Senin kok berpuasa? Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Daka yaumun wulidtu fihi. Dan berkata wa fihi wulidtu. Kata Rasulullah, iya karena hari Senin itu hari kelahiranku. Artinya Nabi bersyukur kepada Allah. Nabi gembira dengan hari kelahirnya dengan cara diungkapkan dengan Rasul dengan cara berpuasa. Nabi bermaulid yang diungkapkan oleh Rasulullah dengan cara berpuasa. Berarti kan harus membuat acara. Dengan puasa bisa. Dengan puasa bisa. Kita lihat ya riwayat-riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada semua alam ini, kepada semua makhluk bahwa saya sebentar lagi akan lahir, akan datang, akan muncul seorang nabi yang sangat mulia yang bernama Muhammad, itu dikatakan semua makhluk itu bergembira. Semua makhluk bergembira, mereka senang. Artinya sebelum kita manusia gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, sebelum kita bergembira, makhluk-makhluk yang lainnya sudah bergembira mereka. Setiap makhluk bergembira. Apa katanya Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wal kaunu kulluhu yusbih wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Kata beliau, wal kaunu kullu, semua alam, semua yang ada ini, yumsi wa yusbihu, di waktu sore dan di waktu pagi, setiap saat, pagi sore, sore pagi, pagi sore, mereka fi sururin, mereka selalu bergembira, selalu girang, selalu senang. Apa sebab? Karena sebentar lagi akan muncul, akan lahir baginda Rasul Muhammad SAW. Dan setiap makhluk ketika mereka gembira dan mereka ungkapkan, cara mereka mengungkapkan kegembiraannya berbeda-beda. Malaikat gembira akan lahir Rasulullah, gembira yang diungkapkan oleh para malaikat dengan serentak. Mereka membaca tahlil, tahmid dan istighfar. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Serentak para malaikat. Karena gembira, mereka serentak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena mau lahir Rasulullah. Langit bergembira, yang diungkapkan oleh langit kegembiraannya dengan cara apa? Dengan cara memunculkan cahaya yang sangat terang benderang. Wamtala'atis samawatu anwar. Langit penuh dengan cahaya yang sangat terang benderang. Apa sebab? Karena gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Hewan-hewan mereka gembira, yang diungkapkan oleh mereka para hewan dengan cara apa? Yang hewan yang berada di daerah timur lari ke daerah barat, yang ada di daerah barat lari ke daerah timur. Untuk apa? Saling memberi kabar, saling memberi kabar, ngasih tahu, sebentar lagi kan lahir Rasulullah, sebentar lagi kan lahir Muhammad Rasulullah. Wa tabasyaratil wuhushu. Gimana? Wa tabasyaratil wuhusu minal masyadiki ilal magharib. Ya, gitu. Itu hewan-hewan yang ada di langit, yang ada di daerah timur lari ke barat, yang ada di barat lari ke timur, saling memberi kabar, semuanya bergembira, termasuk pohon-pohonan bergembira atas lahirnya Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara memunculkan buah yang sangat lebat, saking lebatnya sampai nunduk. Orang kalau memetik sangat mudah. Termasuk siapa? Termasuk bumi ini. Bumi ketika mendengar akan lahirnya Rasulullah, gembira bumi, senang bumi, yang ditunjukkan oleh bumi dengan cara apa? Satu azharat, memunculkan bunga-bunga yang indah. Wa ainaat, memunculkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Bukan hanya itu, bumi berpidato.
di hadapan semua makhluk yang ada, membanggakan dirinya. Apa kata bumi? Nabiyun khuliqa minni. Hei para makhluk yang ada, lihatan ini, lihatan sebentar lagi akan muncul seorang nabi yang mulia yang dia diciptakan dari aku. Karena setiap manusia diciptakan dari tanah. Lihatan ini, sebentar lagi akan muncul seorang nabi yang sangat mulia yang dia itu diciptakan oleh Allah dari aku. Wa ala wajhi ta'tihi karamatullah, kata bumi, dan di atas punggungku nabi tersebut Rasulullah mendapatkan pangkat seorang nabi dan rasul, dilantik sebagai nabi, dilantik sebagai rasul. Kapan? Ketika Rasulullah berada di atas permukaan bumi. Wa ala biqai sajada bijabhati, dan di atas bangunanku Rasulullah itu sujud. Wa fi batni madfanuhu, dan nanti ketika wafat Rasulullah akan dimakamkan di perut. Itu pidatonya bumi, karena gembira, karena senang atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua makhluk bergembira dan mereka ungkapkan kegembiraannya dengan caranya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Nah, sehingga ya sebenarnya untuk mengungkapkan kegembiraan atas wujudnya Nabi Muhammad itu semua orang bisa sebenarnya. Semua orang bisa, karena mengungkapkan kegembiraan atau bermaulid, muludan, itu udah harus membuat acara, tapi bebas dengan cara yang dia bisa, dengan cara yang dia mampu. Oh, saya mau menunjukkan kegembiraan saya dengan cara baca sholawat, boleh. Oh, dengan cara membantu orang, boleh. Bisa. Disebut bermaulid, disebut bermaulid, yang penting dilakukan karena gembira atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau muludan itu harus membuat acara, iya enak yang punya duit, enak yang punya dana, yang tidak punya dana tidak bisa akhirnya. Oh, muludan harus hadir ikut acara, iya yang kuat jalan, yang tidak kuat jalan. Nah, sehingga bermaulid, mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah itu bebas sebenarnya, bebas. Nah, termasuk saudara ya, termasuk cara untuk menunjukkan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya wa minas suwar bil ihtifal bi sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa ittiba'uhu wa hubbuh. Di antaranya dengan cara berusaha mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad, dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara cara kita untuk bermaulid atau bergembira atas wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi itu ketika berpakaian, bagaimana Nabi itu ketika makan, caranya bagaimana Rasulullah ketika berada di kamar mandi, bagaimana ketika Nabi itu buang air kecil, buang air besar, bagaimana ketika Nabi itu mandi, semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kita ikut cara Rasulullah, itu diantara cara. Untuk apa? Mengungkapkan kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mengungkapkan kegembiraan itu bisa kita lakukan dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti setiap saat bisa benda bisa. Makanya pantas apabila ada seorang yang mengatakan seandainya kita ini bermaulid setiap hari atau setiap saat, wajib hukumnya, karena bisa memang. Dengan cara apa? Dengan cara tadi itu, mengikuti langkah-langkah dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk umat yang hatinya benar-benar gembira atas wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang hatinya benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk umat
yang benar-benar kenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah sesuai dengan doa para ulama, Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hamba ya Allah umat yang hatinya benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba yang hatinya mengidolakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa saudara untuk saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini mereka ditindas, mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka dijajah, mereka diperangi. Itu saudara-saudara kita beragama Islam yang berada di negara Palestina. Kita doakan semoga mereka diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma adzibil kafarata alladhina yasudduna an sabilik birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.